Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah, syukurillah. Kita sudah selesaikan di pembahasan sebelumnya dua syarat daripada syarat diterimanya seorang rawi. Kedua syarat tersebut adalah yang pertama bersambungnya sanad dan yang kedua adalah rawinya adalah seseorang yang adil. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Ini kemarin yang bersambungnya sanad, ini yang rawinya adil, dan hari ini kita akan masuk ke syarat yang ketiga, yaitu seorang rawi disyaratkan harus seorang yang dhabit. Pertama, kita tahu ada kata dhabit. Dhabit ini kalau di dalam bahasa Arab merupakan isim fa'il, yang dia maksudnya adalah orang yang memiliki dhabit. Jadi dhabit itu maksudnya adalah orang yang memiliki dhabit. Tulisannya dalam bahasa Arab seperti ini. Dhabit. Nah, dhabit sendiri itu apa artinya? Dhabit sendiri secara singkat dia adalah kekuatan hafalan. Kekuatan hafalan atau kekuatan riwayat dan keakuratan. Semakin sebuah riwayat itu dia akurat, maka semakin dhabit juga dianggap riwayat tersebut. Dan semakin seorang rawi itu kuat dalam riwayatnya, kuat ini dalam artian akurat dan tidak ada yang luput, tidak ada yang tertinggal, maka semakin dhabit juga orangnya. Secara singkat, dhabit adalah sebuah sifat yang dimiliki oleh seorang rawi, di mana sifat tersebut membuat dia bisa menghantarkan atau meriwayatkan hadis sesuai dengan apa yang dia dengar, sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari gurunya. Itu yang berkaitan dengan topik. Jadi sifat yang membuatnya bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Nah, sifat dobit ini itu kita syaratkan dengan tujuan untuk mendapatkan keakuratan. Ya, keakuratan sebuah hadis, sebuah riwayat. Berbeda dengan syarat sebelumnya, yang dimana rawinya adil, ini kita syaratkan karena tujuannya adalah untuk mendapatkan kejujuran, untuk memastikan kejujuran dari seorang rawi. Jadi rawinya kenapa disyaratkan adil? Karena takutnya dia berbohong, takutnya dia melakukan sesuatu yang membuat dia tidak jujur. Maka kita syaratkan rawinya harus adil. Karena kita perlu orang yang jujur dalam meriwayatkan. Sedangkan di dalam bagian yang dobit ini, itu selain jujur, orang terkadang bisa saja lupa dengan apa yang dia dengan apa yang dia dengan apa yang dia dapatkan. Maka kita syaratkan seorang rawi dalam riwayat harus seorang yang dobit atau orang yang memiliki dobit, yaitu keakuratan dengan apa yang dia dapatkan, kesesuaian apa yang dia sampaikan dengan apa yang dia dapatkan. Ini yang disebut dengan dobit. Dobit itu kita akan bagi dia menjadi dua macam. Ada yang dua macam, ada yang dobit soder dan ada dobit satr. Dobit soder singkatnya itu adalah kata soder. Soder maknanya adalah dada.
Maksudnya adalah dia memiliki kekuatan yang mana kekuatannya ini dilandaskan pada hafalan atau ingatan dia. Ini adalah dobat sodar. Sedangkan dobat sater, sater sendiri maknanya adalah garis. Maksudnya adalah dia memiliki dobat yang landasan atau dasar daripada dobat tersebut adalah tulisan atau catatan yang dia miliki. Jadi yang dimaksud dengan dobat itu tidak harus seorang itu hafal. Iya, hafal itu salah satu macam daripada dobat, yaitu dobat sodar. Dan itu bagus. Banyak para ulama, banyak para rawi yang mereka bertumpu pada dobat sodar. Tetapi banyak juga para rawi dan para ulama yang bertumpu pada dobat satar. Yaitu mereka kalau dari segi hafal mungkin tidak sekuat dengan orang yang menghafal, tidak sekuat ingatan orang-orang yang mengingat, tetapi mereka punya catatan dan tulisan yang dengan catatan dan tulisan tersebut mereka mencatat semua yang mereka dapat dan meriwayatkan dari catatan tersebut. Nah, ini diperbolehkan juga. Meskipun yang paling bagus di antara keduanya adalah dengan menggabungkan keduanya. Jadi selain dia ingat, diletakkan di dalam otak, itu juga dicatat. Itu paling kuat. Gitu. Gabungan antara dobat soder dan dobat sater. Tapi keduanya itu adalah dobat yang dianggap dua-duanya boleh, baik dengan ingatan maupun dengan sater. Nggak ada masalah. Jadi dua macam dobat ini itu kalau kita landaskan, kita bagi berdasarkan tumpuannya. Kita bagi berdasarkan tumpuan. Berdasarkan tumpuan. Dobat itu juga akan kita bagi menjadi tiga macam. Kalau pembagian yang ini itu berdasarkan berdasarkan kekuatannya. Ada dobet ada dobet tam, ada dobet khafif, kurang tak, dobet tam, ada dobet khafif, dan yang terakhir ada dobet sayyi. Hmm. Dobet tam itu apa? Dobet tam itu dia benar-benar akurat. Apa yang dia sampaikan itu benar-benar sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Sangat akurat. Atau kalau sebagai pendekatan, itu keakuratannya di atas 90%. Ini di atas 90%. Berarti begini, di atas 90%. Jadi 90 sampai 100. Maksudnya 90% bagaimana? Maksudnya 90% itu dalam artian ketika dia misalkan meriwayatkan 100 hadis, maka di 100 hadis tersebut dia salahnya tidak melebihi 10. Salahnya tidak melebihi 10. Ya 100 hadis ini eh, tentu saja matan, kalau matan saja mungkin bisa. Tapi bayangkan juga dengan sanatnya. Jadi setiap 100 itu setiap setiap hadis itu ada mungkin 3 atau 4 nama yang harus diingat dengan urutannya masing-masing. Maka dengan 100 mungkin bisa mencapai 200 atau bahkan 300 nama yang perlu diingat. Nah, ini dia hanya salah kurang dari 10. Itu. Dan para ulama dulu yang dihafal juga bukan 100 hadis, tapi ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Gitu. Ini dobet tam. Ada dobet khafif. Dia itu di bawahnya dobet tam. Dia cukup akurat, tetapi tidak seakurat dan tidak sekuat yang pertama. Yang kalau sebagai pendekatan mungkin sekitar 60% hingga 90%. Dengan kata lain, kalau yang ini kita kita anggaplah dia meriwayatkan 100 hadis, maka tingkat kesalahannya itu mungkin 30 kali, atau 20 kali, atau 25, 35, dan semacamnya. Dan ini lebatnya sudah dianggap sebagai khafif. Kalau tam itu sempurna artinya, kalau khafif itu yang ringan.
ringkih atau yang sedikit apa ya, sedikit tidak paten, tidak kokoh gitu, khafif, ringan. Ada yang paling bawah itu adalah dobet sayyi. Dobet sayyi ini berarti dia di bawah 60%. 60% ke bawah. Dan ini itu apa namanya? Yang seperti ini kita akan sebut dobetnya atau orang yang memiliki dobet sayyi ini tidak akan kita terima. Ini tidak diterima. Karena yang disebut dengan dobit itu sebenarnya yang memiliki dobet tam atau dobet khafif. Dua dobet ini yang disyaratkan dalam diterimanya hadis. Kalau dobetnya udah masuk dalam kategori dobet yang sayyi, maka ini tidak akan diterima riwayatnya. Dia tidak lagi dikatakan dobit. Jadi dobit maksudnya adalah orang yang memiliki dobet. Tapi dobet yang dimaksud di sini itu sebenarnya adalah dobet tam dan dobet khafif saja. Adapun orang yang dobet sayyi itu seolah-olah tidak memiliki dobet. Karena saking lemahnya hafalan dia, itu seperti tidak memiliki hafalan. Atau saking buruknya, apa namanya, penjagaan dia terhadap kitabnya, seolah-olah dia tidak memiliki kitab atau tulisan atau catatan. Ini adalah macam-macam daripada tok. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita mengetahui apakah seorang rawi itu dia lobit atau tidak. Ini adalah hal yang penting gitu kan. Karena kalau oke kita udah tahu apa itu lobit. Nah, tapi kita pengen tahu sekarang gimana kita bisa tahu apakah seorang itu lobit, kapan seseorang dikatakan lobit dan kapan seseorang tidak dikatakan lobit. Maka, kalau sebelumnya di dalam pembahasan yang adil, untuk mengetahui seseorang yang adil itu ada dua ya, terkenal, dia terkenal memang, atau pengakuan dari orang lain. Maka, di dalam dobit ini itu bisa dengan tiga hal. Kita tulis bagaimana cara tahu adil. Cara tahu dobit seorang rawi. Apakah seorang rawi itu dobit atau tidak? Maka caranya ada tiga. Pertama, dia terkenal. Sama juga seperti sebelumnya. Kalau seseorang dia sudah terkenal, terkenal di sini bukan terkenal yang sembarangan ya. Terkenal di sini maksudnya terkenal di kalangan ulama hadis. Ya, kalau dia terkenal di kalangan ulama yang lainnya atau di kalangan yang lainnya, maka itu tidak dianggap. Terkenal di sini maksudnya terkenal di kalangan ulama hadis sebagai seseorang yang dobit. Maka misalkan kita ya, yang orang awam, "Oh, siapa itu?" Misalkan dikatakan Imam Ibnu Uyainah, dia adalah seorang yang ulama gitu. Siapa? Kita nggak kenal. Nah, itu ketidakkenalan kita itu tidak dianggap gitu. Karena terkenal di sini maksudnya terkenal menurut ulama hadis, di kalangan ulama hadis gitu. Jadi orang-orang yang sebagai seorang ulama hadis tahu kalau ini orang adalah orang yang dhabit. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dengan pengujian. Dengan pengujian. Maksudnya pengujian bagaimana? Ya diuji hafalannya. Apakah dia itu bisa atau tidak. Tapi kalau pengujian ini ya tadi ya pengecekan sih lebih ke pengujian. Baik nanti hafalan dia atau kitab kita. Atau kitab dia. Apakah kitab catatan dia atau hafalan dia itu akurat atau tidak. Dan ini banyak cerita-ceritanya ya. Para ulama seperti Imam Al-Bukhari yang diuji hafalannya oleh para ulama Baghdad pada masanya. Juga Imam Ad-Daruqutni yang menunjukkan hafalannya, Imam Asy-Syafi'i dan banyak para ulama-ulama lain yang ada kisah-kisah mereka yang mereka menunjukkan hafalan mereka. Ini adalah cara kedua dengan menguji mereka. Benar-benar apakah kita kasih misalkan sanad yang dibolak-balik atau sanad yang rusak gitu ya, yang istilahnya tidak sesuai urutannya, apakah dia bisa mengurutkannya kembali dengan benar ataukah tidak? Misalkan. Ya, ini adalah cara yang kedua melalui pengujian. Nah, tapi tentu saja
kedua cara ini banyak sekali orang kalau terkenal ya terbatas pada orang-orang tertentu, ya orang-orang yang terkenal. Bagaimana dengan yang tidak terkenal? Kita uji. Tapi di masa sekarang kan kita tidak mungkin menguji mereka. Maka ada cara yang ketiga, yaitu adalah dengan perbandingan. Perbandingan ini adalah kita membandingkan hafalan seorang rawi yang belum kita ketahui apakah dia dhabit atau tidak. Ini belum tahu nih kita nih rawinya apakah dia dhabit atau tidak. Kita ambil riwayat-riwayatnya lalu kita bandingkan dengan riwayat dari rawi lain yang sudah kita ketahui apakah dia dhabit atau tidak. Eh, yang sudah kita ketahui bahwasanya dia adalah orang yang dhabit. Misalkan riwayatnya Fulan dengan riwayatnya Imam Asy-Syafi'i, riwayatnya Fulan dengan riwayatnya Imam Malik, misalkan, dan lain-lain. Kita bandingkan. Apakah riwayatnya sama, sesuai, tidak bertentangan, atau malah sebaliknya? Kalau riwayatnya sesuai, sama, maka kita katakan, oh orang ini adalah orang yang dhabit. Karena ternyata hafalan dia itu sesuai dengan hafalan orang yang lebih hafal daripada dia. Tapi kalau misalkan hafalannya itu bertentangan, tidak sama, tidak sesuai, maka kita katakan hafalan daripada orang ini itu atau dobet daripada orang ini itu sayyi misalkan. Ini adalah cara untuk mengetahui eh, seseorang itu dobet atau tidak. Dengan tiga cara ini para ulama mengetahui apakah seseorang itu dobet atau tidak. Ini yang berkaitan dengan syarat daripada rawinya dobit. Ada satu lagi, terakhir, pembahasan berkaitan dengan dobit juga, yaitu adalah meriwayatkan dengan makna. Kita tulis di sini aja. Maksudnya riwayat dengan makna itu bagaimana? Jadi, terkadang seorang rawi, dia mendapatkan eh, mendapatkan hadis dari gurunya. Lalu dia misalkan butuh menyampaikan hadis tersebut. Nah, kebetulan atau qadarullah di saat itu dia sedang tidak siap menyampaikan hadisnya. Bisa karena dia dobatnya adalah dobat sator ya, berdasarkan atau berlandaskan pada catatan dan dia lagi nggak bawa catatannya nih, atau dia berdasarkan ingatan tetapi dia belum murojaah lagi gitu, belum refresh lagi gitu. Tapi dipaksa pada saat itu, gimana? Nah, maka terkadang seorang rawi ingat gitu, oh saya ingat hadisnya, tapi saya nggak ingat lafaznya gitu. Lafaz yang saya dapatkan dari guru saya itu saya tahu, cuma saat ini itu tidak hadir di kepala saya atau ada di catatan saya, tapi catatannya tidak bersama saya gitu. Lafaznya nggak ingat, tapi dia ingat maknanya. Ini yang kita sebut dengan riwayat dengan makna. Boleh nggak pada saat itu, ketika seperti itu konteksnya, dia meriwayatkan dengan makna, tidak meriwayatkan dengan lafaz yang dia dapat dari gurunya. Nah, ini para ulama sebutkan bahwasanya riwayat dengan makna ini boleh bagi orang yang mengetahui apa yang merusak makna Kamu belajar hadis deh. dan tidak boleh bagi yang lain. Enggak, nambah-nambah aja online. Boleh di mute, tidak boleh bagi yang lain. Nah, maka hukumnya kita lihat orangnya dulu. Apakah orangnya itu tahu mana nih kira-kira atau kata lafaz apa saja yang mengubah maknanya, yang merusak maknanya, dan mana yang tidak. Kalau dia tahu, oh, kalau dia bawa dengan lafaz ini, maka hadisnya masih sesuai. Maksudnya maknanya tidak tidak rusak, tidak berubah banyak. Tapi kalau dia menggunakan lafaz yang lain,
dia tahu kalau hadisnya bakal berubah maknanya. Maka kalau orangnya tahu, ya, apakah lafaznya dengan orangnya tahu makna yang dia bawa, gimana? Kalau orangnya itu tahu bahwasanya lafaz apa saja sih yang mengubah, lafaz-lafaz apa saja yang mengubah maknanya, yang membawa bahkan lebih jauh, maka orang tersebut boleh. Dan tentu saja dia harus mendatangkan dengan lafaz yang tidak mengubah maknanya. Tapi kalau dia tidak tahu, dia orangnya dari segi pengetahuan bahasa Arabnya itu kurang, pengetahuan terkait dalalah sebuah lafaznya itu kurang, pengetahuan terkait muqtadayat daripada sebuah lafaz itu kurang. Muqtadayat itu maksudnya uh, lafaz ini mengharuskan sesuatu, sedangkan lafaz yang lain tidak. Nah, kalau dia tidak tahu dengan hal tersebut, maka dia tidak diperbolehkan meriwayatkan dengan makna. Tapi kalau dia mengetahuinya, itu sangat tidak masalah. Gitu. Karena sebagaimana seseorang dibolehkan untuk menyampaikan hadis menggunakan apa namanya? Menggunakan terjemah, ya saya misalkan menyampaikan hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya setiap amal itu berdasarkan niatnya. Boleh nggak saya menyampaikan itu? Boleh. Maka sebagaimana seseorang boleh menyampaikan hadis dengan bahasa lain, maka dengan bahasa Arab itu tentu saja lebih boleh lagi dengan lafaz yang berbeda dengan lafaz aslinya. Ini yang berkaitan dengan riwayat dengan makna. Boleh dengan syarat. Bagi orang siapa? Bagi orang yang mengetahui bahasa Arab. Maka pengetahuan terhadap bahasa Arab itu sangat penting, sangat penting, sangat penting. Dan sebenarnya mustahil bagi seseorang yang dia mempelajari ilmu Islam kalau dia tidak mempelajari bahasa Arab. Penting bagi seorang pelajar, seorang Muslim untuk mengetahui bahasa Arab. Meskipun meskipun sebenarnya kalau dia ada tuntutan lain, misalkan tuntutan yang lebih penting daripada mempelajari bahasa Arab, tidak begitu masalah selama dia sudah mempelajari apa yang dia butuhkan dalam ilmu-ilmu keislaman. Tapi orang yang mau memperdalam ilmu Islam, tapi tidak mempelajari bahasa Arab, itu kita katakan dia adalah orang yang bohong. Dia keinginan dia memperdalam ilmu Islam itu tidak tidak akan mungkin kecuali dibarengi dengan keinginan dia untuk mempelajari bahasa Arab. Kembali lagi ke pembahasan terkait dobit, kita simpulkan dobit maksudnya adalah orang yang memiliki dobit. Dobit sendiri maknanya keakuratan dan kekuatan hafalan dan kesesuaiannya dengan apa yang dia dapatkan. Kita bagi menjadi dua macam, ada yang dobit sodar, ada yang dobit sator. Dobet sodar maksudnya ingatan, dobet satar maksudnya catatan. Dan kita juga bagi dobet berdasarkan kekuatannya menjadi tiga, dobet tam, dobet khafif, dan dobet sayyid. Nah, sebagai pendekatan, kita sudah tulis tadi berapa persenannya. Dan dobet yang diterima adalah dobet tam dan dobet khafif, dobet sayyid tidak diterima. Dan terakhir, bagaimana cara mengetahui seorang apakah dobet atau tidak, itu dengan apakah dengan terkenal, atau pengujian atau dengan perbandingan. Maksud daripada masing-masing sudah kita jelaskan tadi. Di akhir, riwayat dengan makna apakah diperbolehkan? Ini diperbolehkan bagi orang yang memenuhi syaratnya, yaitu orang yang mengetahui apakah sebuah lafaz merusak makna atau tidak. Ini di pertemuan pagi yang dingin ini, kurang lebihnya kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.